Haleluya, puji Tuhan. Shalom, kita jumpa lagi dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan. Dan malam ini saya rindu bagi berkat buat semua. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pertolonganmu, penggembalaanmu sejak pagi hari sampai malam hari. Kuasamu tidak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Malam ini Tuhan, hamba mau menyampaikan firman Allah, urapi kami semua. Berikan kepada seorang murid hati seorang hamba untuk mendengarkan sabda Tuhan. Engkau berfirman bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Malam ini kita jumpa lagi tentunya dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan, dan saya rindu bagi berkat buat semua. Dan firman Tuhan terdapat dalam kitab Roma pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ayat 2, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Puji Tuhan, khotbah saya malam ini saya berikan judul atau tema dipanggil untuk melayani. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat seorang hamba Allah yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Dengan tegas dikatakan dalam petikan firman Tuhan dari Paulus. Paulus memperkenalkan dirinya dalam sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya di Roma. Nah, Paulus kita ketahui bersama bahwa ini nama Yunani yang diberikan kepadanya. Dan nama Yahudinya, kita tahu nama Ibraninya adalah Saulus. Saulus yang berarti penghancur, perusak atau pemusnah. Tapi Tuhan mengubahkan kehidupan seorang Saulus menjadi Paulus yang artinya kecil. Artinya kecil tapi dia menjadi seorang hamba. Dengan rendah hati dia memperkenalkan dirinya hamba. Hamba Kristus yang dipanggil. Kata Yunani menggunakan kata kaleo, dipanggil untuk tugas yang mulia. Dipanggil untuk menjadi apa? Dia yang kecil sebagai hamba, sebagai doulos, ingat baik-baik. Kalau kita bicara soal dia dipanggil yang kecil ini, yang artinya kecil, jadi seorang hamba. Hamba itu dalam kata Yunani, Anda semua sudah tahu, menggunakan kata doulos berarti budak yang terikat dengan tuannya. Tapi ini budak kasih. Dan dia adalah budak kasih yang terikat dengan tuannya yang memanggil dia untuk tugas pelayanan. Inilah arti seorang hamba yang dijuluki pada kehidupan seorang Paulus. Dia hamba Kristus yang dipanggil. Dia yang kecil tapi dipanggil menjadi besar, luar biasa. Kalau yang tadi pengertian besar dari Saulus itu negatif, sekarang dia dipanggil menjadi seorang yang besar dalam pengertian yang positif, menjadi seorang rasul. Haleluya, luar biasa. Dia seorang yang kecil yang dipanggil menjadi seorang rasul. Kita mengerti dan memahami bahwa kata rasul itu dari kata apostle, ya, dari kata menginjil, panggilan, ya, kata Inggris apostle. Dan dari kata Yunani menggunakan kata apostolos, utusan. Dia seorang yang kecil, tapi dia menjadi seorang utusan, seorang apostolos, seorang apostol. Utusan yang luar biasa, utusan yang dahsyat. Utusan apa? Utusan kerajaan Allah. Utusan apa? Utusan dalam sebuah pelayanan. Ini panggilan khusus bagi seorang Paulus yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, Paulus ini yang senantiasa kita tahu latar belakang hidupnya yang tidak berkenan. Tapi Tuhan memanggil dia menjadi seorang yang besar dalam pelayanan. Menjadi seorang rasul, seorang apostol, seorang apostolos. Dipanggil untuk melayani, untuk tugas yang mulia. Tapi dengar baik, saya mau katakan, dia dipanggil untuk tugas yang mulia. Dia masuk di dalam sanctification, dalam pengudusan, dia dikuduskan. Dia bukan sekadar saja dipanggil menjadi seorang hamba, dan bukan sekadar saja diutus, tapi dia dikuduskan. Untuk apa? Untuk menjadi evangelion, memberitakan Injil, menjadi seorang penginjil, evangelism. Dan dengar baik, dengan tugas yang besar ini diberikan kepadanya untuk melayani Tuhan dengan dahsyat. Dan kita mengetahui ada beberapa dalam Alkitab yang kita pelajari, beberapa tokoh yang handal, yang hebat, luar biasa, termasuk Petrus dan Paulus. Kita kenal persis bahwa Paulus ini adalah darah Yahudi, keturunan Yahudi yang dipanggil untuk melayani orang-orang yang di luar Yahudi. Dan Petrus ini yang Tuhan panggil untuk melayani juga orang-orang Yahudi, luar biasa. Nah, Paulus diberikan hikmat yang dahsyat dari Tuhan. Paulus diberikan kemampuan yang dahsyat dari Tuhan. Bagaimana dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, luar biasa, dalam satu panggilan yang begitu mulia. Dan Paulus melayani Tuhan tidak pernah mengenal lelah. Banyak tantangan, banyak persoalan yang dihadapi dalam pelayanan, tapi Paulus tetap pergi untuk menyampaikan kabar baik. Dia tidak menghiraukan tubuhnya, nyawanya, kehidupannya,
mau jadi seperti apa, tapi Paulus tetap berpegang teguh pada Injil. Dia pergi melayani. Bahkan kita belajar dalam sejarah dia mengalami karang kapal dalam tugas pelayanan. Bahkan setiap saat dia berhadapan dengan maut. Setiap saat dia berhadapan dengan maut dalam tugas yang mulia yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah, sebagai orang yang telah dipanggil menjadi seorang rasul, seorang utusan yang dikuduskan, dia mengalami kekudusan. Dikuduskan dengan sesuatu yang sangat dahsyat. Kita pelajari dalam kitab, kata kudus ini adalah kata yang disendirikan, kata yang dikuduskan atau disendirikan, dikhususkan. Untuk apa? Untuk tugas yang mulia yang saya katakan tadi, memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah tugas yang mulia bagi seorang hamba Allah. Makanya saya dan saudara sampai hari ini, kalau diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan peluang oleh Bapa di surga, oleh Yesus, oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil, mari kita gunakan momen ini sedemikian rupa untuk menyampaikan kabar baik, isi hati Tuhan. Dan jangan pernah mengenal lelah, jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kabar baik. Di situasi dan kondisi apapun, firman Tuhan akan terus diberitakan, firman terus disampaikan. Injil yang diberitakan ini adalah Injil yang senantiasa mengungkapkan kabar baik yang datang dari Yesus. Kita kenal bahwa kata Injil itu adalah kabar baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Injil itu punya pengertian kabar baik. Nah, kabar baik inilah yang kita beritakan. Kabar baik ini kita sampaikan kepada setiap orang yang sudah bertobat dan belum bertobat. Untuk mereka boleh mendengarkan Injil. Yang belum bertobat, mereka dilepaskan dari ikatan kuasa gelapan, kuasa dosa datang pada Yesus. Yang sudah bertobat semakin setia kepada Tuhan, karena mereka dikuatkan untuk mendengarkan Injil setiap waktu, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Nah, kita hamba Allah, hamba Tuhan, mari sikap bahkan keadaan yang sedang kita hadapi sekarang ini, jangan pernah berhenti untuk menyampaikan firman Allah. Paulus menghadapi keadaan yang genting di masa lalu, kita juga yang menghadapi keadaan seperti sekarang ini jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kabar baik. Berita keselamatan tetap disampaikan. Injil sifatnya menyelamatkan. Kalau kita bicara Injil berarti bicara berita yang menyelamatkan. Kalau kita bicara Injil, bicara berita yang mengandung pertobatan. Kalau kita bicara Injil, kita bicara berita yang mengandung makna yang luar biasa, makna kelepasan, makna keselamatan yang dahsyat yang datang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita beritakan setiap waktu dimanapun kita pergi dan berada. Kalau kita bicara Injil sekali, kita bicara kabar dari Tuhan, kabar dari Bapa di surga. Untuk apa? Untuk setiap orang di sekitar kita yang membutuhkan lawatan Tuhan, yang membutuhkan jamahan Tuhan. Mari kita beritakan Injil dan tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil. Injil adalah kabar baik yang perlu kita sampaikan setiap saat kemanapun kita pergi dan berada. Ini luar biasa. Saya katakan tadi, Injil sifatnya menyelamatkan, dan jangan pernah berhenti memberitakan Injil sebab isinya adalah keselamatan. Injil menyampaikan tentang Allah, Injil menyampaikan tentang Yesus, Injil menyampaikan tentang Roh Kudus, Injil menyampaikan tentang berita pertobatan, Injil menyampaikan berita kelahiran baru, Injil menyampaikan berita kepenuhan Roh Kudus, Injil menyampaikan berita keselamatan. Ini perlu kita sampaikan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Berbagai macam metode yang kita gunakan untuk menjangkau orang dengan Injil. Mungkin dengan metode whole evangelism, penginjilan dari rumah ke rumah, atau dengan metode personal evangelism, penginjilan pribadi dan seterusnya. Dan kita menggunakan juga penginjilan lewat mass media, lewat media cetak, lewat juga media sosial seperti yang sudah kita gunakan hari-hari ini. Bagaimana menjangkau orang dengan Injil. Injil terus diberitakan sampai Yesus datang kembali. Dan dengar baik, pada ayat itu dikatakan Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ternyata Injil yang disampaikan, yang diungkapkan oleh para nabi. Ingat baik-baik, Yesaya mengungkapkan 700 tahun sebelum Yesus lahir telah dinubuatkan. Bahkan juga seorang Nabi Mika sebelum Yesus lahir 500 tahun, nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar sudah bernubuat tentang kelahiran daripada sesosok pribadi adalah Yesus. Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Sekali saya mau katakan kepada kita, Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Inilah yang diberitakan, yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Apa yang pernah disampaikan oleh para nabi menjadi kenyataan dalam perjanjian baru. Dia Kristus yang lahir datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kabar baik. Jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kabar pertobatan. Jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kabar keselamatan. Jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kabar pengampunan, supaya mereka yang terikat dilepaskan, supaya mereka yang tidak mengerti menjadi mengerti. Sebab itu tugas yang ada pada kita, hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, sebagai utusan Allah. Mari kita pergi dengan semangat yang dahsyat. Seorang Paulus boleh dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat, dengan heran, dengan hebat.
Nah, kita juga anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan hari-hari ini Tuhan pakai dengan dahsyat, Tuhan pakai dengan heran. Dan saya percaya kalau Paulus diurapi oleh Tuhan dan Tuhan menyertai kehidupannya, penginjilannya, pelayanannya dengan tanda-tanda heran, kita juga pasti disertai oleh Tuhan dengan tanda-tanda heran. Haleluya. Seorang Paulus hanya saja dengan sapu tangan orang sembuh, dengan doanya orang sembuh. Tanda-tanda heran, tanda-tanda yang sama juga menyertai saya, menyertai saudara. Bicara kehadiran Tuhan berarti bicara kuasa. Bicara kehadiran berarti bicara mujizat yang menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Diberikan kepada saya, diberikan kepada saudara. Untuk apa? Memberitakan kabar baik. Percaya bahwa Dia menyertai kita. Haleluya. Sekali lagi, mari kita periksa diri kita. Kita ini adalah hamba. Kita ini adalah doulos. Kita adalah budak kasih untuk memberitakan kabar baik. Kita adalah utusan, diutus untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik yang saya katakan tadi, Injil. Nah, dengar baik. Injil itu punya pengertian teologis, ya. Dari hal apa? Memberitakan kelahiran Yesus. Memberitakan dari hal apa? Dari kematian Yesus, dari kebangkitan Yesus, dari kenaikan Yesus, dan memberitakan juga dari soal ketuhanan Roh Kudus, bahkan memberitakan juga dari soal the second coming, kedatangan Tuhan kembali. Ini pengertian teologis dari kata Injil. Percaya, engkau sudah beritakan firman, beritakan Injil, maka berkat Tuhan menyertai hidup Anda, hidup saya hari ini, esok, seterusnya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tutup jalan, Tuhan pasti buka jalan bersama Tuhan. Lakukan perkara besar, gagah perkasa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Malam ini hamba boleh menyampaikan firman Allah untuk kami semua sahabat Inspirasi Hidup dimanapun berada. Dan kami percaya berita firman Tuhan yang singkat ini memberkati kami, menyembuhkan kami, menyehatkan kami, memulihkan kami. Dan kami percaya kami hidup di dalam senantiasa genggaman tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan menyertai pelayan kami kemanapun kami pergi dan berada. Berkati bangsa negara kami Indonesia tercinta ini, pemerintahan yang ada, berkati pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah diberkati oleh Tuhan, menghadapi tantangan sama dengan COVID-19 yang belum berakhir. Kami percaya Tuhan, pemerintah bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama, golongan agama di surga, bahkan bekerjasama dengan para dokter, para suster, para perawat, TNI Polri untuk memutuskan jaringan COVID-19 ini, dan supaya benar-benar bangsa kami dipulihkan. Dan doa kami, bangsa kami dipulihkan, Indonesia melihat kemuliaan Tuhan, Indonesia diselamatkan, Indonesia diberkati, dan Indonesia mengalami perubahan yang dahsyat. Akan terjadi revival yang besar untuk negara kami, untuk melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, nantikan saya terus di program Inspirasi Hidup, tentunya setiap waktu, kapan saja. Dan saya yakin Tuhan menyertai kita. Nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya.